أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadratul Mukarramin, para alim ulama, para asatidz, para tuan guru, para tokoh, wabil khusus seluruh jajaran Menko Polhukam yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang menjadi wasilah saya yang berada di tempat ini, Bapak Ustaz Sandi. Puji syukur kehadirat Allah pada siang hari ini atas izin Allah kita sama-sama dapat melaksanakan satu kewajiban kita sebagai umat muslim, yakni berpuasa di bulan suci Ramadan, dan baru saja kita melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Semoga seluruh rangkaian amalan ibadah yang sudah dan akan kita lakukan senantiasa diterima dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kemusyrikan hingga menuju tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan kita memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah, tentu bukan hanya sekedar kita membaca akan salawat itu saja, akan tetapi kita iringi juga dengan menjalankan semua syariat ajaran yang sudah dibawa oleh baginda Rasul. Insyaallah di yaumil qiyamah nanti kita semua akan mendapatkan syafaatul uzmanya, pertolongan yang begitu besar dari junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Semoga Allah yang Maha tahu setiap dosa, kesalahan yang sudah pernah diri lakukan. Semoga Allah yang Maha mendengar, yang Maha melihat, yang Maha menyaksikan setiap aib bahkan kemaksiatan yang sudah pernah diri ini lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita semua untuk kita mau mengakui bahwa sesungguhnya diri ini adalah hambanya yang lemah, bahwa sesungguhnya diri ini adalah hambanya yang berlumuran dengan dosa-dosa dan kesalahan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rasa bersalah itu kepada kita, itu adalah merupakan satu nikmat dan karunia yang begitu besar yang Allah titipkan kepada kita. Maka kita patut mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, seraya beristighfar kita memohon ampun kepada Allah atas semua dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Satu kali lagi, Subhanallah
Betul Pak? Pak? Bapak yang puasa loh suara. Insya setiap kita pasti punya salah, setiap kita pasti punya dosa. Ada nggak yang hadir di masjid ini bapak-bapak ibu-ibu yang nggak punya salah? Ada? Yang nggak pernah berbuat dosa dari lahir sampai sekarang nggak pernah berbuat dosa? Ada? Kalau ada tunjuk tangan saya mau lihat mana orangnya. Nggak ada. Setiap kita pasti pernah berbuat salah, setiap kita pasti pernah berbuat dosa. Terlebih saya yang saat ini sedang berbicara yang kelihatannya kayak orang soleh, pakai kucing haji, pakai gamis. Ini cuma casingnya aja Pak, ini cuma lapisannya aja. Hati siapa yang tahu? Kalau ditanya jawab Pak, yang bikin emosi Pak puasa-puasa. Hati siapa yang tahu? Allah. Hanya Allah yang Maha tahu. Maka kita nggak boleh sombong dengan pakaian yang kita gunakan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak pernah melihat pakaian hambanya. Allah tidak pernah melihat harta, pangkat, jabatan hambanya. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi yang Allah lihat adalah hatinya dan amal perbuatannya. Makanya kita nggak boleh sombong sama baju, nggak boleh sombong dengan harta, karena semua adalah amanah titipan dari Allah Subhanahu. Tapi setiap kita pasti punya salah, karena Subhanallah Maha Suci. Allah yang Maha Suci, kita ini yang banyak kotorannya, betul? Kita semua kan banyak kotorannya Pak. Kalau kita mau runtut dari atas kepala kita ini ada kotoran semua di kepala kita, betul? Di mata kita ada kotoran Pak. Namanya apa? Hah? Kotoran mata namanya apa? Kalau di Menko Polhukam sebut kotoran mata namanya apa Pak? Oh belek juga sama ya, saya pikir beda. Kotoran bukan Pak? Ada nggak yang nggak punya kotoran mata di sini? Nggak ada. Biarpun itu wanita secantik apapun, tetap kalau bangun tidur belekan, betul? Di telinga kita ada kotoran Pak? Namanya? Itu yang diocongnya siapa yang bilang? Makanya di warung-warung itu ada cotton bud untuk membersihkan kotoran telinga kita, betul? Kalau zaman dulu belum ada cotton bud, pakai apa Pak? Bulu ayam. Pakai apa lagi? Peniti. Ada teman saya Tangerang kemarin tuh, kalau nggak ada bulu ayam, nggak ada peniti, dia pakai obeng kembang. Kotoran bukan? Kotoran. Di hidung kita ada kotoran. Namanya? Ini Ustaz ngapain bahas kotoran ya? Supaya kita sadar Pak, kalau kita ini makhluk Allah yang banyak kotorannya. Udah nggak usah bawa-bawa, di atas aja udah kotoran semuanya. Subhanallah Maha Suci. Allah yang Maha Suci, kita yang banyak kotorannya. Akan tetapi kotoran zohir yang tadi kita sebutkan tidak terlalu berbahaya Pak, ketimbang kotoran batinnya. Mata ini kotoran batinnya sering melihat sesuatu yang diharamkan Allah. Sering nggak kita melihat sesuatu yang diharamkan Allah? Kalau sekarang Pak mau melihat yang diharamkan Allah nggak mesti keluar rumah Pak, cukup di dalam rumah, masuk dalam kamar, bisa nggak lihat dosa? Lewat apa? Kalau kata teman saya ini setan gepeng namanya Pak, handphone. Ini kan semua punya handphone semua bapak-bapak, betul? Sekarang saya mau tanya, yang di dalam handphonenya ada aplikasi Al-Quran 30 juz angkat tangan Pak. Saya mau lihat surveinya di Menko Polhukam yang punya aplikasi Quran 30 juz di handphonenya angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini dari 2000 orang cuma 15 yang punya.
Sekarang yang di dalam handphonenya punya aplikasi TikTok, angkat tangan Pak. Oh, udah ganti ya Pak? Ayo, ada? Hampir semua punya Pak. Yang punya aplikasi Bigo Live, mana Bigo Live? Nah itu yang ketawa pasti punya itu Pak. Ada semua di handphone Pak. Handphone bisa mendatangkan pahala yang akan mengantarkan kita ke dalam surga. Handphone juga bisa mendatangkan dosa yang akan mengantarkan kita ke dalam neraka. Na'udzubillahi min. Saya temanya hari ini Lailatul Qadar. Tapi kepengen saya kemas dulu dengan kita menyadari bagaimana mungkin Lailatul Qadar akan kita gapai kalau kita nggak dapat ampunan Allah. Maka dikatakan Ramadan sebagai syahrul maghfirah, bulan penuh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sendiri pribadi, kalau mengingat dosa-dosa saya di 11 bulan yang lalu, nggak kehitung banyaknya Pak. Dosa dari mulai penglihatan saya sampai dosa kaki saya, hanya Allah yang tahu. Kalau kita mau tuntut dosa kita banyak sekali Pak. Seperti yang tadi saya katakan, mata kita pernah atau sering melihat sesuatu yang diharamkan Allah. Maka ibadah puasa yang kita lakukan hati-hati. Kenapa saya katakan hati-hati? Karena kata Rasulullah, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal 'aths. Berapa banyak orang yang berpuasa mereka hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Kok bisa orang puasa cuma dapat lapar sama haus? Mereka hanya menahan lapar dan dahaga, akan tetapi tidak menahan pandangannya dari sesuatu yang diharamkan Allah. Kalau kita lagi puasa kita, apalagi siang-siang begini habis zuhur, istirahat mau makan nggak bisa. Akhirnya lihat handphone, lihat aplikasi yang tadi kita sebutkan. Ada sesuatu yang diharamkan Allah di sana. Ya, kita lihat di dosa, nggak dilihat di itu yang bilang mubazir sesuatu. Batal nggak puasa kita? Lagi puasa kita lihat sesuatu yang diharamkan Allah, batal apa enggak? Nggak batal Pak, tapi pahala puasa kita yang batal. Pahala puasa kita yang berkurang. Maka kata Rasulullah, berapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Dia nggak menjaga pandangannya dari sesuatu yang diharamkan Allah. Dia nggak menjaga pendengarannya dari sesuatu yang Allah nggak suka. Kadang-kadang suka nih ibu-ibu nih yang suka gosip ya. Yang gosip bawa bapak apa ibu-ibu Pak? Ibu-ibu. Kalau bawa bapak dia nggak gosip bu, dia tiba bu bawa bapak. Membicarakan aib keburukan orang kita lagi puasa, maka pahalanya nggak dapat sama sekali. Apalagi kita tahu bahayanya orang riba itu sama dengan dia suka atau senang memakan bangkai saudaranya sendiri. Menahan lapar tetapi tidak menahan pandangannya dari sesuatu yang diharamkan Allah. Menahan lapar, menahan haus akan tetapi tidak menjaga lisannya dari menghina orang, dari memfitnah orang, dari membicarakan aib keburukan seseorang, maka ibadah puasanya nggak dapat apa-apa. Ustaz, saya nggak melihat sesuatu yang diharamkan Allah, tidak juga mendengar yang Allah nggak suka, tidak berkata-kata yang kotor, tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya saya. Coba cek hati kita. Adakah di dalam hati kita kedengkian kepada sahabat kita? Dengki itu Bapak tahu nggak dengki? Pak? Bapak masih hidup? Dengki Bapak tahu nggak dengki? Hasad namanya. Hasad itu menurut bahasa adalah sebuah kedengkian. Kalau menurut istilah hasad itu adalah perasaan nggak senang ketika melihat orang lain dapat nikmat dari Allah. Itu namanya dengki. Hasad. Susah lihat orang senang, senang lihat orang, itu namanya hasad. Coba bayangkan kita menahan lapar dari mulai imsak sampai maghrib, tetapi di dalam hati kita ada dengki sama sahabat kita. Sahabat kita baru naik jabatan, kita nggak senang. Oh, dengki hatinya.
Teman bapak baru beli mobil, bapak nggak bisa tidur 3 hari 3 malam, mikirin kok bisa beli mobil dari mana? Jangan-jangan dia korupsi, jangan-jangan dia pelihara tuyul, macam-macam pikirannya. Kenapa pikirannya rusak? Karena hatinya rusak. Pikirannya kotor karena hatinya kotor. Ada kemarin tuh tetangga saya ada seorang ibu-ibu punya tetangga suaminya nikah lagi. Ibu itu nggak bisa tidur pak. Dia pikirin kenapa tetangga saya kok suaminya bisa nikah lagi. Sampai cerita sama saya bilang nggak usah bingung, doakan saja supaya suami ibu bisa nyusul. Saya bilang begitu. Susah lihat orang senang lihat orang itu namanya dengki. Rasulullah kasih peringatan, berhati-hatilah kalian dengan sifat hasad yang ada pada diri kalian, sebab sifat hasad ini akan menghancurkan, akan menghanguskan seluruh amalan kebaikan yang kalian lakukan, sebagaimana api yang membakar kayu bakar. Sifat hasad ini bisa menghancurkan semua amalan kebaikan yang kita lakukan. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Orang yang punya sifat hasad dalam hatinya bukan dia nggak sholat, dia sholat. Orang yang punya sifat dengki dalam hatinya bukan dia nggak puasa, dia puasa. Orang yang punya sifat dengki dalam hatinya bukan dia nggak baca Quran, dia baca Quran. Akan tetapi sayang, sejuta sayang, berapa banyak mereka yang memiliki sifat hasad dalam hatinya, menghancurkan seluruh amalan ibadah dan kebaikan yang mereka lakukan, seperti api yang membakar kayu bakar. Na'udzubillah, ini enggak ubahnya seperti orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Mereka hanya menahan lapar dan haus, akan tetapi tidak menahan sesuatu dari yang diharamkan Allah. Maka di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini banyak ulama yang mengatakan terjadinya turunnya Lailatul Qadar. Turunnya Lailatul Qadar dari malam pertama Ramadan. Dari malam pertama di malam-malam ganjil di bulan suci Ramadan. Jadi nggak harus 10 hari terakhir. Akan tetapi yang lebih banyak riwayat ulama dan lebih kuat mengatakan di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bahkan dikatakan dalam sebuah keterangan riwayat, kalau ada orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka dia mendapatkan pahala seperti dia ibadah berturut-turut selama 1000 bulan. Masya Allah. 1000 bulan itu sama dengan 83 atau 84 tahun. Jadi berturut-turut selama 83 tahun dia ibadah terus-terusan. Itulah keutamaan Lailatul Qadar. Dan bagaimana cirinya? Ada yang dikatakan malam ganjil di 10 hari terakhir. Kemarin 21. Sekarang 20 berapa Pak? Malam berapa? 23. Berarti lebaran tinggal. Ada yang udah berpus-pus istrinya kayak di rumah. Ini malam 23. Malam ganjil, nanti 25, 27, 29. Di malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan, malam-malam ganjil malam ini. Nah, kalau saya tadi keluar rumah, biasanya saya kalau ngisi kajian zuhur itu terik panas matahari luar biasa. Ciri akan turun malam Lailatul Qadar, matahari nggak nyorot Pak. Sekalipun dia bersinar tetapi tidak memanaskan bumi. Sejuk, betul nggak? Hari ini sejuk nggak Pak? Jawab Pak kalau ditanya, hari ini sejuk nggak? Gimana nggak sejuk? AC-nya banyak Pak. Sejuk ya Allah.
Saya 5 jam sampai buka puasa di sini kuat Pak, karena adem di sini. Tapi di luar biasa Pak, sejuknya luar biasa, nggak panas sama sekali. Nanti malam itu dari mulai siang tenang. Ya, nanti ada yang dikatakan langit itu sangat cerah sekali. Nanti malam kita lihat. Namun tanda-tanda itu semua harus kita apresiasikan kepada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lewatkan malam-malam ganjil di 10 hari Ramadan. Khususnya perbanyak ibadah. Siang hari kita berpuasa, jangan buang-buang waktu untuk sesuatu yang tidak manfaat. Kalau ada waktu luang, bertadarus Al-Quran. Orang yang ibadah di bulan suci Ramadan pahalanya beda dengan ibadah di bulan-bulan lain. Satu huruf orang baca Quran dibalas 1 kebaikan oleh Allah. 1 kebaikan dibalas oleh Allah 10 pahala. Artinya 1 huruf dibalas 10 pahala dan 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau di bulan biasa. Tapi di bulan suci Ramadan berlipat-lipat ganda pahala yang Allah berikan kepada kita. Maka mengisi waktu kosong tadarus Al-Quran. Makanya kalau bisa tahun ini harus punya target minimal 1 kali khatam Al-Quran di tahun ini. Quran ada berapa juz Pak? 30 juz, berarti 1 hari 1 juz. 1 juz itu berapa lembar Pak? 9 lembar. Kalau kita mau akalin, kita mau konsep gitu ya, habis subuh baca 2 lembar, habis zuhur baca 3 lembar, habis asar baca 4 lembar, habis maghrib baca 2 lembar, habis tarawih baca 2 lembar. Udah berapa lembar? Lebih dari 1 juz, betul. Minimal kita bisa baca 1 juz 1 hari. Sekarang udah hari ke 22, berarti udah 22 juz Al-Quran yang kita baca. Pertanyaannya Bapak udah berapa juz Pak? Juz apa aja ini Pak? Alpukat, melon, mangga. Minimal kita bisa menghatamkan Al-Quran karena fadilah utamaannya luar biasa. Dikatakan Ramadan sebagai syahrul maghfirah, bulan penuh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus meraih Lailatul Qadar dengan meraih ampunan Allah. Ampunan Allah dulu yang kita raih. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan, dalam keterangan yang lain disebutkan man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang pada siang hari dia berpuasa di bulan Ramadan, malam harinya dia qiyamul lail, sholat tarawih. Ada yang melaksanakan sholat qiyamul lail setelah tarawih, ya, sholat tahajud nanti dia tutup dengan sholat witir. Makanya sholat tarawihnya dia nggak pakai witir dulu, karena witirnya nanti setelah sholat tahajud. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, siang hari dia berpuasa, malam hari dia melakukan qiyamul lail imanan, karena iman kepada Allah, wa ihtisaban, dan semata-mata mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan, memaafkan dosa-dosanya yang telah lalu. Amin. Ya Allah, kita peroleh, insya Allah kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Ya Rabbal, nanti cirinya orang yang dapat Lailatul Qadar itu dia ada perubahan yang lebih baik dalam ibadah kepada Allah. Yang tadinya nggak pernah sholat berjamaah ke masjid, jadi rajin sholat berjamaah. Maka dikatakan Ramadan syahrul hidayah, bulan penuh hidayah. Ada yang 11 bulan nggak pernah ke masjid Pak, tapi begitu Ramadan masuk berbondong-bondong datang ke masjid. Betul? Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Kalau di sini nggak ada Pak, ini di Israel Pak. Kalau di sini nggak ada. 11 bulan nggak pernah datang ke masjid, tapi begitu Ramadan masuk dia datang ke masjid dengan harapan apa? Keluar dari Ramadan dia tetap istiqomah sholat berjamaah di masjid. Insya Allah. Itulah hebatnya Ramadan, bukan hanya sekedar sholat berjamaah di masjid Pak,
azan maghribnya kita tungguin, Pak. Betul? Ini kan para penikmat azan maghrib semuanya. Lagi nungguin azan maghrib, betul? Luar biasa. Itu ibu-ibu kalau nonton TV di RCTI itu, di RCTI belum azan maghrib dia pindah ke SCTV. Di SCTV belum azan juga dia pindah ke TV One, betul? Di TV One belum azan juga semua stasiun TV dia pencet-pencet cari azan maghrib. Enggak, belum semua azan maghrib dia keluar rumah ngabuburit. Ngapain? Nguber-nguber azan. Itu cuma ada di bulan suci Ramadan. Azan maghrib kita tungguin, indahnya Ramadan. Maka mudah-mudahan walaupun Ramadan sudah berlalu nanti, kita tetap bertadarus Al-Quran. Walaupun Ramadan sudah berlalu, kita tetap sholat berjamaah di masjid. Walaupun Ramadan sudah berlalu, kita tetap melakukan qiyamul lail, melaksanakan sholat sunnah di tengah malam dengan mengharapkan pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.